Bab 228. Eksperimen genetik. Master Supreme buatan manusia. Negara Nanyu. Laboratorium. Dikelilingi oleh jaringan listrik. Dan sekelompok tentara bayaran bersenjata sedang berpatroli. Dapat terlihat orang Amerika dengan ekspresi cemas di wajahnya sedang berbicara dengan komandan dalam bahasa negara Nanyu. Mengapa bawahanmu belum kembali? Mungkinkah ada yang salah? Komandan menjawab, jangan khawatir. Profesor Adelson. Semua tentara bayaran bawahanku sangat hebat. Membunuh beberapa jurnalis dari negara Long bukanlah hal yang sulit. Jangan anggap enteng. Eksperimen ini sangat penting. Jika ada masalah, kamu yang tanggung jawab. Sama sekali tidak perlu khawatir. Boom. Sebelum komandan bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba melihat sebuah sinar yang tajam menebas dari kejauhan dan membuat celah lebar di jaringan listrik di sebelah mereka. Segera setelah itu, seorang tentara bayaran berlari dengan wajah pucat dan berkata, "Komandan, gawat. Seseorang menyerbu markas kita." "Siapa?" Ekspresi komandan segera menjadi gelap. Dia baru saja mengatakan tidak perlu khawatir. Tapi tepat setelah dia selesai berbicara, seseorang malah menyerbu masuk. Bukankah ini sama saja dengan menamparkan wajahnya? Tentara bayaran itu berkata, dia adalah Raja Tianxia dari negara Long. Apa? Mata komandan tiba-tiba membelalak. Dan rasa takut memenuhi udara. Bagaimana mungkin Raja Tianxia? Mengapa Raja Tianxia tiba-tiba datang ke sini? Dia bergegas keluar untuk melihat. Saat ini, langit sudah penuh dengan suara tembakan. Dan di tengah hujan peluru, dua sosok bergegas ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi. Salah satunya adalah Takeshi. Dan satu lagi, memakai topeng. Itu adalah topeng kepala naga yang membuat orang-orang kuat dari semua negara di dunia gemetar ketakutan. Dan tidak ada orang yang tidak mengetahuinya. Itu adalah Raja Tianxia. OMG. Raja Tianxia. Benar-benar Raja Tianxia. Hentikan eksperimen. Semua orang sembunyi di laboratorium bawah tanah. Orang Amerika berkulit putih itu juga panik saat melihat topeng kepala naga. Dan dia bergegas kembali ke laboratorium untuk menyuruh para peneliti yang sedang melakukan eksperimen untuk bersembunyi di bawah tanah. Di dalam laboratorium, ada kabin eksperimental transparan yang tak terhitung jumlahnya, yang berisi beberapa objek eksperimental, dan sebagian besar berasal dari negara Long. Di samping itu, ada juga beberapa pebelah diri dari negara Nanyu. Tubuh mereka telah disuntik dengan obat genetik, dan mereka sedang mengalami transformasi. Mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Sudah terlambat bagi para peneliti untuk melarikan diri sendiri. Jadi mereka hanya bisa bertahan sendiri di laboratorium. Sekarang, di luar laboratorium, di bawah hujan peluru, dua sosok menakutkan bergegas. Dan setiap kali mereka melewati tentara, beberapa tentara bayaran mati. Tidak ada senjata dan amunisi yang berpengaruh sama sekali. Louis Lu hanya membawa Takeshi ke sini kali ini. Faktanya, dengan kekuatannya, dia dapat sepenuhnya memusnahkan kelompok tentara bayaran yang besar ini sendirian. Dan dia membawa Takeshi ke sini hanya untuk menyuruhnya sebagai penerjemah. Tujuan Louis Lu tidak sesederhana ini. Jika dikatakan bahwa pemerintah negara Nanyu tidak tahu tentang hal ini, Louis Lu tidak akan pernah mempercayainya. Tidak butuh waktu lama, para tentara bayaran dimusnahkan. Bahkan komandan yang baru saja keluar untuk melihat, tiba-tiba terbelah dua oleh sinar tajam. Dan dirinya bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Metode pembunuhan Raja Tianxia terlalu aneh dan menakutkan untuk dipahami dengan akal sehat. Tidak ada darah di tubuh Louis Lu sama sekali. Dan dia segera datang ke laboratorium.
Ketika dia melihat kabin percobaan, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Boom! Tiba-tiba, suara teredam meletus dari kabin eksperimental transparan yang dipenuhi oleh pebela diri dari negara Nani. Dan tubuh orang di dalamnya langsung berubah menjadi genangan kabut darah, mewarnai seluruh kabin menjadi merah pekat. Boom! 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 Setelah orang pertama, beberapa orang lagi mengalami situasi yang sama dan meledakkan diri hingga mati. Raja, mereka sedang melakukan eksperimen genetik, kata Takeshi dengan nada serius saat melihat situasi ini. Mata Louis Lu membeku, dan dia berkata dengan suara dingin, tampaknya negara Nani hidup dengan sangat nyaman belakangan ini. Setelah menyelesaikan urusan di laboratorium ini, ikut aku untuk bertemu dengan militer negara Nani. Ada pebela diri di setiap negara di dunia, tetapi pebela diri di negara lain tidak bisa dibandingkan dengan negara Long, terutama dengan keberadaan Istana Tianxia yang menguasai organisasi praktisi bela diri di semua negara. Mereka menyalahkan semuanya pada gen. Jika mereka dapat mengekstrak gen orang-orang negara Lomi dan menggabungkannya ke dalam tubuh pebela diri di negara mereka sendiri, apakah mungkin untuk membuat master yang tak terkalahkan? Inilah tujuan dari percobaan ini. Namun semuanya masih dalam tahap percobaan. Belum lagi apakah teori ini bisa menjadi kenyataan. Untuk menggabungkan kedua gen saja masih sangat sulit. Boom! Tepat saat Louis Lu berpikir, tiba-tiba terdengar suara keras lainnya. Sebuah kabin eksperimen tiba-tiba meledak, dan seorang pebela diri dari negara Nani melompat keluar. Kepalanya telah dicukur, dan tidak ada bulu yang tersisa di tubuhnya. Hahaha. Berhasil. Modifikasi genetikku berhasil. Pebela diri dari negara Nani ini tidak memahami situasi di luar. Setelah keluar dari kabin, dia tertawa keras dan berbicara dalam bahasa negara Nani. Dia berhenti tertawa. Dia jelas merasakan ada yang tidak beres. Dan saat dia melihat kedua sosok yang tidak jauh itu, dia langsung ketakutan. Raja Tianxia. Sebelum modifikasi genetik, kekuatan tertinggi pebela diri negara Nani hanya dapat mencapai puncak alam pemurnian. Dan tidak ada yang dapat menembus alam supreme untuk waktu yang lama. Yang menunjukkan bahwa gen bela diri mereka memang tidak sebagus negara Long. Hal yang sama berlaku untuk pebela diri negara Nani ini. Dia menjadi bahan percobaan ketika dia berada di alam pemurnian. Dan ketika keluar dari kabin hari ini, dia akhirnya menjadi Master Supreme. Meskipun dia berhasil mematahkan belenggu kultivasi seni bela diri di negara Nani, dia baru mencapai alam Supreme. Jadi saat dia bertemu dengan Raja Tianxia begitu dia keluar, dia tetap saja akan ketakutan. Suasana hatinya turun dari surga ke neraka dalam sekejap. Bersambung.